Sun, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, jamaah kajian subuh barokah Masjid Al-Ikhlas ingkang mugi-mugi tansah diberahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan taufik dan hidayahnya sehingga bisa menghadiri majelis ilmu di kesempatan ini tanpa ada halangan apapun. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam semoga tansah tercurahkan dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan umatnya yang senantiasa setia mengikuti beliau sampai hari akhir kelak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sejauh apapun kita melangkah, ada saatnya umur kita berakhir, yang mana suatu hari nanti Allah akan mengirimkan malaikat pencabut nyawa untuk mengakhiri hidup kita di dunia. Maka saat itulah tangis haru kehilangan akan pecah dari orang-orang yang mencintai kita. Namun seberapa besar pun kecintaan mereka, kecintaan keluarga kepada kita, tetap saja tidak ada satu keluarga pun yang ingin menemani kita di alam kubur, sehingga tinggallah kita sendirian di dalam ruang yang sempit dan pengap, ditemani hewan-hewan tanah, dan amalan pun terputus. Kesempatan untuk menambah pahala telah pupus. Bisakah kita tetap mendapatkan kiriman pahala yang terus mengalir? Sebuah kabar gembira bagi orang tua yang soleh,
yang semasa hidupnya tak kenal lelah di dalam mendidik anaknya hingga tumbuh menjadi anak yang soleh dan solehah tentunya. Maka bergembiralah bahwasanya pahala akan mengalir ke tabungan orang tua yang berhasil mendidik anaknya. Walaupun jasad telah lapuk dimakan tanah, maka kuburan pun akan terasa lapang dan terang benderang. Karena setiap anak soleh yang melakukan ibadah dan kebajikan akan selalu mengalir pahala untuk kedua orang tuanya. Sebab orang tuanya lah yang telah berjasa mengajarkan kebaikan tersebut kepada anaknya. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan juga doa anak soleh adalah hasil jerih payah orang tua. Doa anak soleh yang akan mengangkat derajat kedua orang tuanya di surga, sehingga harapannya adalah kembali bersua, berkumpul dengan mereka di surga, di negeri yang penuh keabadian dan kenikmatan. Jadi Bapak Ibu nih, kalau berbicara tentang anak, ya kita semua rata-rata itu punya keinginan yang sama. Pengen anak itu soleh. Nah, manakala setiap anak yang lahir, kita berharap anak tersebut tumbuh lucu, sehat, segala upaya dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut. Meskipun orang tua harus mengorbankan waktu, biaya dan tenaga. Namun kita pun juga sering Pak Bu mendengar orang tua yang pusing 7 keliling akibat tingkah pola anaknya yang selalu membuat gara-gara. Padahal dulunya ketika masih kecil anaknya tersebut lucu dan menggemaskan. Tapi kalau dah dewasa membuat apa? Membuat mumet nih Pak. Sering kita saksikan banyak orang tua yang semasa mudanya bekerja keras, membanting tulang, memeras keringat demi masa depan anaknya, namun di penghujung usia justru anak tersebut tidak segan-segan membentak orang tuanya. Atau bahkan ada anak yang mencampakkan tubuh yang sudah renta tersebut ke panti jompo tanpa ada perasaan bersalah dan berdosa. Na'udzubillah. Sehingga anak tersebut ternyata bukan generasi soleh yang sebagaimana yang diharapkan oleh kedua orang tuanya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum hal yang mengenaskan tersebut ketika kita sudah tua, sudah sepuh, kok anak tidak segan-segan membentak, bahkan nggak mau merawat, maka sebelum hal itu terjadi, usaha apa yang telah kita lakukan untuk melahirkan, mencetak anak yang soleh dan solehah? Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mendidik anak itu membutuhkan kesungguhan, memerlukan pengorbanan, dan menuntut
keikhlasan dan kesabaran. Serta tentunya yang paling penting adalah ilmu dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pak Bu nggih, jadi mendidik anak itu enggak cukup materi saja. Jadi persiapan materi untuk nanti sekolah SD, SMP, SMA, kuliah enggak cukup. Kalau kita ingin generasi yang handal, maka apa? Maka di sana ada sebuah kesungguhan dan perjuangan. Maka Bapak Ibu, di antara motivasi agar kita itu semangat di dalam mendidik anak, maka harus kita ingat bahwasannya nikmat anak adalah nikmat yang amat besar, amat luar biasa. Pak Bu nih, terlalu banyak nih, terlampau banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Saking banyaknya kita nggak mampu untuk menghitungnya. Dan seringkali kita ini lalai, tidak menyadari betapa besarnya nikmat tersebut. Nah, nikmat tersebut akan terasa manakala telah lenyap. Dahulu orang bijak mengatakan kesehatan adalah mahkota. Kesehatan adalah mahkota di atas kepala orang-orang yang sehat. Tidak ada yang bisa melihatnya kecuali orang-orang yang sakit. Nah, di antara nikmat besar yang sering terlupakan adalah nikmat keberadaan anak. Jadi anak itu adalah anugerahnya, karunia, hadiah dari Allah Ta'ala. Terlebih kalau anak tersebut Masya Allah soleh dan solehah, maka itu adalah kekayaan yang tidak ternilai harganya, melebihi kekayaan materi. Pak Bu, anak itu kan pembawa bahagia, istilahnya itu pelipur lara, bahkan nanti penolong orang tua di akhirat kelak. Namun kenyataannya masih banyak orang tua nggak mensyukuri nikmat kehadiran sang buah hati. Ya. Jangan sampai seseorang itu kurang bersyukur dengan nikmat anugerah berupa anak. Buktinya apa Pak Bu? Buktinya masih banyak yang berkeluh kesah. Masih banyak keluh kesah itu terlontar dari lisan-lisan kita, dan ditambah dengan iringan kekesalan, rasa tidak puas dalam hati. Jadi nih Pak Bu, kalau orang tua itu mengeluh dalam mendidik anak, maka bagaimana biar nggak mengeluh? Nih, di antara kiatnya adalah melihat di luar sana. Ternyata banyak pasangan yang telah lelah berharap. Lelah Pak Bu berharap untuk memiliki momongan. Namun Allah belum berkenan untuk mengkaruniakan anak kepada mereka. Padahal semua sarana, semua saran telah dijalankan. Doa pun tidak lupa Pak Bu untuk selalu dipanjatkan. Namun Allah belum memberikannya amanah. Di tempat yang lain, banyak orang tua yang harus kehilangan anak yang dicintainya, pergi untuk selamanya. Ada pula anak yang awalnya itu sempurna, tiba-tiba menjadi cacat karena suatu bencana. Atau anak yang semula sehat bugar, mendadak tergeletak tak berdaya karena penyakit kronis yang tidak pernah terduga sebelumnya. Dari sini kita sadar
bahwasannya ternyata anak adalah anugerah yang amat besar. Maka tugas kita adalah mensyukuri nikmat tersebut dengan berusaha lebih bersabar, tidak banyak mengeluh di dalam mendidik anak. Karena apa Pak Bu? Anak itu kan perhiasan zina, perhiasan sekaligus ujian. Kenapa sih Mas kok dikatakan perhiasan? Coba Bapak Ibu alangkah indahnya minum teh ditemani sepiring pisang goreng apa pisang godok ditemani istri tercinta. Masya Allah ini sinten niki Bapak Ibu kalau pagi-pagi sudah apa minum teh ngobrol sama istri ya ngobrol apa Pak sambil melihat anak-anak bermain riang gembira. Sulit digambarkan oleh kata-kata. Ya, jadi anak itu merupakan salah satu perhiasan dunia yang terindah. Bahkan Bapak Ibu rasa penat bekerja seharian itu seakan lenyap tak berbekas. Saat pulang ke rumah bercengkrama disambut anak-anak, Masya Allah, bisa bersenda gurau. Itulah perhiasan dunia. Allah Ta'ala berfirman, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Al-Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-46. Namun di saat kita lihat perhiasan dunia yang indah ini, kita pun jangan lupa bahwasannya anak itu perhiasan sekaligus ujian. Ujian bagi kita orang tua. Karena Allah Ta'ala telah mengingatkan, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu, anak-anakmu itu adalah fitnah, ujian, cobaan, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Maka sebagai orang tua harus hati-hati, jangan sampai terperdaya, karena terkadang anak itu membuat seseorang hamba menjadi angkuh, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Pak Bu, anak itu terkadang mendorong orang tuanya, mendorong sang ayah untuk menghalalkan segala cara yang haram. Seperti apa Pak Bu? Ada orang tua yang menyuap demi kelulusan anak. Nyuap napa nih Pak biasanya pun? Nah, sekolah nggak boleh Pak. Pekerjaan sekolah hanesipun. Katanya apa Pak? Wah ini nggak apa-apa Mas. Ini kan demi masa depan apa? Masa depan anak. Bahkan terkadang anak itu menjadikan seseorang bakhil dan penakut. Saat ingin bersedekah, maka setan datang memprovokasi. Jangan sedekah dulu. Terus barusan tadi anakmu minta sepeda, minta ini mau minta itu. Ketika kita contoh mau naik haji, mau umroh, ntar dulu, anak masih butuh banyak ini. Anak belum mentas, anak belum dibuatkan rumah. Nanti nunggu lagi, cucu juga belum sekolah, cucu juga belum punya kendaraan, belum punya rumah. Akhirnya hajinya ditunda-tunda dengan alasan sayang anak.
Makanya Rasulullah SAW mengingatkan dalam sebuah hadisnya, innal walada mabkhalatun majbanatun mahzanah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya anak itu bisa membuat seseorang menjadi bakhil. Ketika ingin sedekah, akhirnya nggak jadi, Pak. Mikir anak kan gitu nggih. Justru dengan sedekah itu maka rezeki akan lancar, ya, seseorang akan lancar dalam menafkahi keluarga. Majbanah, dan menjadi penakut. Karena anak orang tua jadi penakut dan bersedih. Nah, ini Pak, anak terkadang menjadikan orang tua itu jadi bakhil, penakut dan bersedih. Hadis riwayat Hakim dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Contoh, ketika anak jatuh sakit, terkadang Pak Bu, rasa iba, rasa kasihan itu mendorong orang tua bertindak bodoh, melanggar syariat Islam, syariat agama. Akhirnya ada yang lari berobat ke dukun, padahal agama telah melarang dengan tegas. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana agar kita tidak mendapatkan ataupun terhindar, bisa selamat dari godaan setan tersebut? Caranya adalah Bapak Ibu mendahulukan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya di atas segalanya, termasuk di atas anak-anak kita. Kemudian kita berusaha bertakwa di dalam mendidik anak-anak kita. Karena Rasulullah SAW menjelaskan di antara amalan yang bisa menghapus keburukan akibat godaan anak, amalan yang bisa menghapus apa? Ya, keburukan akibat godaan anak adalah contohnya apa? Salat, puasa, sedekah, amar ma'ruf nahi munkar. Wonten hadisipun, hadis riwayat Bukhari Muslim, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi. Gangguan yang menimpa seseorang akibat keluarga, ada gangguan dari keluarga, harta, anak, tetangga, itu akan dihapus dengan apa? Yukafiruha siyamu wa salatu wa sadaqatu wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Jadi ketika seseorang terfitnah, mendapatkan gangguan sehingga melakukan keburukan, karena apa? Cobaan anak, harta, keluarga, maka yang menghapusnya adalah puasa, sholat, sedekah, amar ma'ruf nahi munkar. Itu hadis apa? Riwayat Bukhari Muslim. Jadi Bapak Ibu napa? Anak adalah perhiasan sekaligus ujian. Demikian pula Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak adalah amanah dari Allah. Kalau kita dapat amanah dari orang lain Bapak Ibu, kita kan berusaha menjaga dengan sebaik-baiknya. Nah, terlebih siapa yang menitipi, Mak? Terlebih lagi titipan tersebut sangat berharga. Dan orang yang menitipkannya kepada kita adalah orang yang kita hormati, contohnya. Jadi amanah yang istimewa yang menitipkan kepada kita adalah Allah, Zat yang maha mulia. Kita pun tentunya tidak ingin menyia-nyiakannya. Pak Bu,
titipan. Yang namanya titipan itu kan tidak semua itu mendapatkan kehormatan ya untuk mengembannya ya. Bayi yang Allah anugerahkan kepada kita sebagai orang tua itu ibarat mutiara. Mutiara yang masih berada dalam apa? Cangkangnya, masih terjaga dari jamahan tangan-tangan luar. Hatinya masih suci, ibarat selembar kertas putih, tidak ada goresan, tidak ada ukiran. Setelah itu sedikit demi sedikit kepribadian dan perilaku anak akan terbentuk sesuai dengan apa yang dilihat anak di komunitas terdekatnya. Itu Pak, rumah dan lingkungannya. Ya, karena Nabi telah bersabda ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidaklah seorang anak itu melainkan dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, Majusi. Sehingga itulah masa keemasan yang tidak boleh disia-siakan. Mumpung apa Pak? Anak masih dalam fitrahnya. Jadi Pak Bu, yang namanya kesolehan anak itu kan bukan warisan bukanlah apa istilahnya ya, kalau orang tua soleh langsung anaknya jadi soleh. Namun apa Pak Bu, membutuhkan usaha perjuangan dari kedua orang tuanya. Maka tugas orang tua, tanggung jawab orang tua itu bukan hanya sekedar memberikan makanan, pakaian, tempat tinggal, rumah yang lapang. Namun tanggung jawab yang lebih berat dari itu adalah memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Tanggung jawab terberat orang tua adalah bagaimana menyelamatkan mereka dari adab Allah. Maka kita semua adalah apa? Sebagai orang tua yang memiliki tanggung jawab yang berat. Namun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inti dari bagaimana usaha kita sukses di dalam mendidik anak, yang terpenting itu adalah ilmu. Tentunya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Orang tua yang sukses dalam mendidik anak adalah orang tua yang berilmu. Jadi ilmu tentang tarbiyah, ilmu tentang parenting itu luas. Ilmu tersendiri yang mana apa? Kita pun belajar bagaimana Bapak Bu menjadi orang tua yang baik, orang tua yang berilmu, yang punya ilmu mendidik anak sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Setelah berilmu, terus yang penting dalam mendidik anak itu adalah keikhlasan Bapak Ibu. Pak Bu, ketika kita merasa berat dalam mendidik anak, tapi dengan keikhlasan, apa sih faedah ikhlas dalam mendidik anak? Dengan ikhlas maka apa? Yang berat terasa ringan. Mendidik anak berat badan? Berat sekali. Jadi dengan keikhlasan aktivitas mendidik anak terasa ringan. Coba ibu-ibu nih yang mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, kalau masak, nyuci, nyetrika sambil gendong itu kalau nggak ada keikhlasan tuh nggak kuat tuh, berat. Jadi seabrek pekerjaan Pak Bu terasa ringan apabila dijalani dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, semangat.
Terus seberat apapun tugas amanah itu kalau ikhlas itu napa ringan. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita mendidik anak dengan keikhlasan, maka ucapan nasihat kita ini akan berbobot, akan mudah diterima anak. Karena sesuatu yang keluar dari hati akan masuk ke dalam hati. Jadi pertanyaannya, kenapa sih Mas, anak saya kalau dibilangin itu masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi. Alias sementara belum sempat masuk, lewat pun nggak masuk. Mungkin teriak sekeras-kerasnya di telinga anak, tapi Bapak Ibu belum masuk juga. Jadi dengan keikhlasan itu insya Allah anak akan mudah diatur. Bahkan dengan keikhlasan Pak Bu, orang tua akan memetik buah manis pahala dari mendidik anak. Coba sayang kalau mendidik anak itu enggak ikhlas, sayang sekali. Sudah capek, sudah lelah, sudah penat, tambah apa? Enggak dapat pahala. Nah, pahala inilah yang menjadikan apa Pak Bu, seseorang itu bisa berusaha ikhlas. Dan tentunya napa Pak Bu, sabar. Nah, ini penting ya, sabar nih. Sabar dalam membiasakan perilaku baik terhadap anak. Mumpung masih kecil dibiasakan ya perilaku baik. Bapak Ibu juga kalau anak-anak masih kecil ya sabar menghadapi pertanyaan anak ya. Kalau kecil pertanyaannya kadang buat orang tua pusing ya. Nah, dan tentunya Bapak Ibu sabar ketika emosi memuncak. Dan ini penting loh, sabar ketika emosi memuncak. Dan yang terakhir adalah sabar. Sabar jika ikhtiar kita, usaha kita dalam mendidik anak ternyata belum menunjukkan hasil yang diharapkan, belum menunjukkan hasil yang maksimal, maka tugas kita adalah bersabar. Bersabar. Dan ingat bahwasanya apa? Yang selalu Allah lihat itu bukanlah hanya hasilnya, tetapi yang Allah lihat adalah apa Pak? Juga prosesnya. Intinya Bapak Ibu, setiap ikhtiar usaha kita di dalam mendidik anak, maka Allah akan memberikan balasan. Yang intinya adalah kita berusaha mendoakan semoga anak-anak kita, cucu-cucu kita, semoga menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan tentunya ya, kesolehan anak itu dipengaruhi oleh kesolehan orang tua, karena pepatah mengatakan ya, buah itu ketika jatuh tidak jauh dari pohonnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemudahan untuk kita semua di dalam mendidik anak-anak kita, semoga menjadi generasi yang soleh dan solehah. Demikian Bapak Ibu sedikit motivasi untuk kita semua agar apa? Agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia berupa keturunan yang sang buah hati. Semoga kita bisa mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Fa nas'alullaha ta'ala al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.